Aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Kau punya aku tidak Dia, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Kau punya aku tidak Dia. Aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Kau punya semua tidak dimiliki. Aku percaya, Yesus, aku percaya. Tidak ada Allah lain yang kita percaya. Tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus. Oleh sebab itu segala pujian, hormat, syukur kita naikkan hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat kita dekat dengan Tuhan, kita merasakan tenang. Haleluya Yesus. Tenang lagi di hatiku Tuhan. Karena Tuhan yang memimpin langkah hidup kami. Amin Yesus. Di saat kami bimbang, di saat kami ragu, kami merasakan tangan Tuhan. Kini hatiku Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu ku rasakan tangannya. Tuhan membimbingku, tanganku dipegang.
hatiku berserah, rasaku dipegang. Saudaraku, hanya dengan Allah saja dekat tenanglah hatiku, tenangkan hati kita dalam Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasakan diriku, tanganku dimenangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus milikku, dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, selamatku dipegang. Tenanglah kini hatiku, semua jiwa-jiwa yang tak mau, semua jiwa yang takut, jiwa-jiwa yang hilang, tenangkan dalam di saat bimbang dan ragu. Ku rasakan Yesus memimpinku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus memimpinku, dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, selamatku dipegang. Yesus memimpinku, tanganku dipegangnya, Tuhan hatiku Yesus memimpinku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus memimpinku, dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, selamatku dipegang. Yesus memimpinku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus memimpinku, dengan tangan kasih-Nya, tenanglah
Kami bersyukur pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan-Mu, kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Engkau baik dan sangat baik, pemeliharaanmu sempurna, kesehatan tubuh jasmani, bahkan roh kami mau dibangun terus melalui firman-Mu. Hidup kami bukan dari roti tetapi dari firman juga. Terima kasih Tuhan, sampaikan pesan-pesan-Mu, hati kami siap menerima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk, tetap semangat. Amin. Meskipun setengah wajah mengenakan masker, masih bisa saling mengenal ya. Saling mengenal, puji Tuhan ya. Baik, puji Tuhan. Sebelum masuk firman, kita dengar dulu pesan penggembalaan dari ketua sinode kita. Dan saudara, banyak orang-orang tua berdiam diri di rumah selama 4 bulan ini kurang lebih. Karena tidak gerak, akhirnya apa? Mengalami kelemahan secara jasmani. Kenapa? Karena yang biasanya gerak, aktif, tiba-tiba terhenti, saudara. Ya, kita dengar dulu pesan-pesan dari Pak Daroyani. Ya, audionya silakan dipersiapkan. Ya. Shalom kepada seluruh gembala dan jemaat GKB Gereja Kristen Bersinar se-Indonesia. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita tidak mau ditelannya karena kita ini pemenang. Untuk jadi pemenang, maka kita harus tahu situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Pemerintah saat ini sedang berjuang dalam 2 bidang. Awalnya pemerintah menghentikan semua kegiatan karena mencegah penyebaran dari virus yang disebut dengan COVID-19. Artinya penyakit ini sangat menular, sehingga dijaga supaya jangan menular orang-orang di rumah. Setelah 3 bulan orang-orang di rumah, maka para pengusaha, para pekerja mulai kehilangan dan kehabisan cadangan makanan, cadangan dana, sehingga mereka mulai menyatakan kalau sampai bulan Juni ini mereka tidak bisa bekerja, maka bulan Juli akan mengalami masalah kekurangan pangan, dana, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah yang tadinya mengatakan semua di rumah, bekerja dari rumah, secara online, sekolah dari rumah, demikian juga beribadah di rumah, akhirnya menyadari tidak bisa semua ditahan di rumah karena ada yang bekerja keluar. Tadinya masih dikatakan yang bekerja boleh, baik polisi, tenaga kesehatan, tenaga yang mengurus sekolah makanan, ya, transportasi, ya. Tapi kenyataannya semua yang harus hidup tidak bisa di rumah. Dan pemerintah berkeputusan yang muda boleh bekerja, karena 91% orang muda harus bekerja dengan pengertian mereka kalaupun mendapat penyakit atau kena COVID-19 tidak terlalu berbahaya, artinya tidak menimbulkan kematian. Yang berbahaya adalah orang tua yang paling banyak menderita serangan COVID yang sampai meninggal. Karena itu gereja harus berperan. Satu, bagaimana kesehatan harus dijaga. Sudah diajarkan oleh pemerintah. Satu, pakai masker. 2, buat jarak. 3, cuci tangan selalu, ya, dan hindari keramaian. Ini membuat kita hidup dalam keadaan new normal. Tapi bagaimana dengan orang tua kalau harus ditahan di rumah, dalam tanda kutip ditahan, artinya tidak boleh keluar.
ini akan tambah berbahaya bagi orang tua kalau tidak ada aktivitas. Dan orang tua bisa mengalami dua hal. Satu, mempercepat kepikunan, dan dua, melemahkan kesehatan. Saya sudah ajarkan, kalau orang tidak bergerak dan tidak aktif, mereka akan mengalami kemunduran ototnya. Otot mesti dipakai untuk bergerak, angkat beban, sehingga tidak kehilangan otot. Otak mesti dipakai untuk berpikir, berencana, kalau tidak akan mundur. Itulah sebabnya, walaupun pemerintah merelakan 9% penduduk Indonesia yang berumur ditahan di rumah untuk menyelamatkan 91% orang yang harus bekerja cari uang. Kami dari GKP mengatakan selamatkan semua, termasuk orang tua. Karena itu fokus daripada GKP adalah membangun raksasa tidur, membangunkan raksasa tidur. Raksasa itu artinya 9% orang tua yang mesti kita tolong. Kalau mereka tidak ditolong, gereja juga kehilangan potensinya. Caranya gimana? Tiap Senin melalui online kami menjangkau setiap orang tua supaya tetap sehat. Sebab yang kena COVID dan meninggal adalah orang tua yang punya penyakit diabetes, darah tinggi, PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, asma, emfisema, sesak napas, atau penyakit juga dengan kondisi jantung, diabetes, kondisi yang lemah, mudah sekali kena COVID dan meninggal. Kenapa? Daya tahannya lemah. Sehingga kami ajarkan supaya orang tua sehat, panjang umur. Kita banyak belajar dari Jepang. Di Jepang, jumlah orang yang berusia 90 tahun ke atas 2 juta orang hidup dan sehat. Yang di atas 100 adalah 70.000 orang. Nah, ini menjadi tantangan buat kita. Karena terlalu banyak BPJS uang yang habis oleh siapa? Orang tua yang sakit. Jadi kalau orang tua sehat, dana puluhan triliun bisa dipakai untuk kesehatan, untuk pembangunan, dan untuk kesejahteraan. Karena itulah pesan dari GKP, dari Sinode, untuk yang kedua, yaitu Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi pada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Mulai hari ini, jangan belanja terlalu banyak untuk keperluan yang tidak perlu. Ya, ingat, banyak orang juga memerlukan, jangan dihabisi. Kedua, kita mesti tahu, jaga kesehatan kita, jaga mata kita, cukupkan dengan apa yang ada pada kita. Hentikan pembelian barang-barang yang tidak diperlukan. Tunda semua pembangunan, pembelian yang tidak perlu. Karena kita menjaga-jaga sampai bulan November. Di bulan November ada masalah yang lebih serius lagi. Ekonomi akan lebih berat lagi. Jadi persiapkan semuanya untuk menghadapi masa yang lebih sulit. Kesehatan juga dijaga. Mungkin terus saya undang semuanya tiap hari Senin jam 5 sampai jam 7 kita bicara kesehatan. Supaya semua sehat. Bukan saja orang tua, orang muda juga sehat. Supaya tetap produktif, bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, banyak pesan-pesan yang sangat memberkati kita. Jaga kesehatan, juga kita harus belajar memanage, mengelola keuangan kita. Karena diperkirakan bulan November akan terjadi sesuatu yang agak atau semakin sulit di Indonesia. Kita akan lihat tayangan bahwa negara adidaya, negara-negara super modern, negara-negara yang cukup makmur sedang mengalami krisis. Seperti Amerika, dia mengalami krisis, saudara. Bahkan untuk mendapat makanan aja mereka harus antri dari bantuan sosial.
Karena untuk membelanjakan uangnya udah tidak ada lagi. Bukan hanya Amerika, saudara, tapi juga Inggris, ya. Lalu juga Singapura mendeklarasikan, ya, mengumumkan bahwa mereka sedang mengalami resesi ekonomi 41,2%, saudara. Dan itu cukup tinggi. Kenapa? Karena di Singapura itu dia hidup dari wisatawan, dari turis-turis asing yang membelanjakan uangnya di Singapura. Singapura itu nggak terlalu besar, saudara. Ya, mungkin DKI, ya, dengan DKI sama, saudara. Kecil sekali. Nah, sedangkan warganya tidak konsumtif. Akibatnya mata rantai yang ada di sana terputus. Nah, puji Tuhan, di Tangsel, di Pamulang, buka kuliner, buka makanan, rame. Jadi mata rantainya nggak terputus. Nah, di Singapura ketika di lockdown 4 bulan, mereka berdiam di rumah, tidak ada wisatawan, tidak ada orang-orang yang datang membelanjakan uangnya. Ekonominya rontok. Kenapa? Nggak ada perkebunan, nggak ada hasil tanaman, nggak ada industri, semua dia hanya perantara perdagangan. Itulah yang terjadi di Singapura. Yang berikutnya tadi foto-foto yang Amerika, coba lihat. Dia mengalami krisis sampai orang berbondong-bondong, ya. Ini Singapura mengatakan dia resmi masuk ke jurang resesi, data yang ditunjukkan Kementerian Perdagangan Industri, saudara. Itu Singapura, ya. Sudah? Oke, ya, ini mereka mengalami anjlok, ya, karena penyebaran COVID di Singapura, sehingga terjadilah, ya, kehidupan yang sangat parah di sana, saudara. Yang berikutnya, 7,7 juta warga Inggris tidak mampu sediakan kebutuhan makan sehari-hari. Mereka berbondong-bondong ngantri, saudaraku. Beberapa waktu yang lalu kita pernah lihat orang-orang di supermarket tidak ngantri, tapi itu semua berjalan dengan baik. Sekarang sudah tidak ada lagi antrian, ya, karena diatur protokol kesehatan, jaga jarak. Nah, sekarang, ya, di negara-negara seperti ini, lihat, ya, mereka untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari aja harus berjam-jam, saudara, mengantri. Kita di sini gampang sekali, pagi-pagi mau sarapan ada nasi uduk, ya, siang pakai apa? Online, datang sendiri ke rumah, ya, kita bisa beli, saudara. Yang berikutnya, ya, ini pemerintah Inggris menunjukkan bahwa minggu awal, ya, di karantina 6,3 sampai 7,7 juta orang tidak memiliki kemampuan untuk membayar kebutuhan makanan mereka. Kita cepat aja. New York Times mengatakan situasi kelaparan di New York sangat mengerikan. Ini di bulan Juli tanggal 12. Ini tanggal berapa sekarang? 19. Berarti berapa? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu, saudara. Bayangkan seperti ini keadaannya. Dan kita bersyukur kalau di Indonesia tidak mengalami krisis seperti ini. Katakan amin. Amin. Ya, saudara, sudah masuk slide yang baru. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus bertumbuh di tengah-tengah krisis. Kita harus semakin bertumbuh. Amin. Ya, kita baca sama-sama, ya. Kita baca 1, 2, 3. Ke gereja kagak, doa kagak, memberi kagak, cita-cita pengen masuk surga. Situ tidak kenal orang dalam. Banyak orang ngaku Kristen, KTP-nya Kristen, ya. Lihat gini anak-anak gini. Maka, ya, Pak Hendra. Jadi dengan adanya pandemi COVID, buat mereka yang seperti ini aman. Alasannya enggak takut gitu, ya, mendingan di rumah. Jadi sampai hari ini, sejak ada PSBB di Indonesia sampai hari ini, lihat deh, ada yang nggak pernah ibadah, ya. Nah, ini cita-cita mereka pengen masuk surga, saudara, ya. Ke gereja enggak, doa enggak pernah, memberi enggak pernah. Cita-cita pengen masuk surga. Ada orang baru. Ya, saudara. Bagaimana kita mau menghadapi situasi seperti ini dengan iman kita ketika kita tidak ada dalam hadirat Tuhan, kita tidak dekat, tidak intim dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dalam Tuhan, kita terus mau iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Amin. Ya, Alkitab mengatakan apa, saudara? Kita lihat bahwa kita adalah tubuh Kristus.
Di Kolose pasal 1 dari ayat 17 sampai 23 nanti ayat-ayat yang perlu aja yang saya sampaikan, saudara, yang saya akan bacakan, ya, yaitu iman yang tekun, saudara. Apa itu iman yang tekun, saudaraku? Kita akan lihat nanti di ayat 23, ya, saudara. Di ayat 23, Kolose pasal 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Amin. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh. Orang yang bertekun dalam iman, dia tetap teguh dan tidak bergoncang. Ya. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya, saudaraku. Kolose pasal 1 ayat 23. Saudara. Nah, mungkin keadaan, situasi, fakta itu membuat kita goncang mungkin. Iman kita semakin tidak teguh, saudara. Makanya kita anak Tuhan di tempat ini diajar kita hidup bukan dari fakta, tapi hidup dari firman. Amin. Amin. Ya, kita percaya bukan karena apa yang kita lihat. Ya, saudara. Makanya kita harus bertekun dalam iman. Amen. Nah, bayangkan saudara, orang jarang-jarang bahkan nggak pernah ibadah dari awal dari Maret, saudara, ya, sampai hari ini. Sedangkan Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman. Amin. Amin. Ya, kadang-kadang logika kita juga main, saudara. Supaya apa? Ketika kita mendengar firman dan kita percaya, kita aminkan, iman kita bangkit. Ya, iman kita timbul. Amin. Dan sementara orang-orang yang tidak pernah dengar firman, tapi pengen menjadi orang yang beriman. Kata Job tadi, ada orang dalam. Ya, nggak pernah ibadah, nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca firman, tapi dia ngaku orang beriman. Saudara, ya. Nah, saudara, ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak hari-hari ini orang bergeser dari pengharapan ini. Orang bergeser imannya karena mungkin materi, karena jabatan, saudara. Ya, karena ingin populer. Banyak artis nyebrang, saudara, karena ingin populer, saudara. Nah, Alkitab mengatakan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ya, tetap teguh dan tidak bergoncang. Kita lanjut aja, waktunya semakin terus berjalan. Ya. Apa itu Injil yang berpengharapan, saudaraku? Saudara, ya, Paulus mengucap syukur atas 3 buah kasih karunia yang ada di antara jemaat di Kolose. Ya, yang pertama iman mereka kepada Kristus. Katakan amin. Ya, kita bersyukur kalau pagi hari ini bahkan pemerintah tetap memperpanjang, ya, PSBB, ya, Tangerang Raya diperpanjang, saudara, sampai 30 Juli. Itu juga DKI, PSBB, ya. Ya, pembatasan sosial berskala besar belum berakhir, bisa-bisa bulan berikutnya bila mana banyak budak masih berkeliaran itu diperpanjang terus sampai hari ini. Nah, saudara, tapi kita tetap ada di tengah-tengah hadirat Tuhan. Amin. Inilah yang harus kita syukuri, bahwa iman pengharapan kita tetap teguh kepada Tuhan Yesus. Paulus mengucap syukur atas 3 buah kasih karunia yang ada di antara jemaat di Kolose. Yang pertama, iman mereka kepada Kristus, seperti kita pagi hari ini. Katakan amin. Amin. Kita tetap memegang teguh iman kita, tetap bertekun, sehingga kita memiliki kerinduan, kehausan, kita merasakan antusias untuk datang beribadah. Ya, amin. Amin. Saudara, waktu awal-awal kita juga kan mau memulainya agak sulit, bingung, kekurangan informasi. Karena ada ketua gugus tugas di tingkat kecamatan, supaya ketika kita mau memulai segala sesuatu aktivitas dalam hal ibadah, kita harus memberitahukan kepada mereka. Ternyata kita punya hubungan baik, jadi RT RW memberikan surat pernyataan dan kita dapat, saudara, dan kita sampai hari ini dapat beribadah. Nah, begitu dengan jemaat, bagaimana caranya? Kita mengatur, kita hubungi satu persatu, dengan kontak, ya. Dan puji Tuhan, ya, setelah awal kita atur dan sampai hari ini sudah berapa kali kita ibadah, tetap berjalan dengan baik. Ya, amin. Amin. Yang mungkin nomornya baru apa ganti, ditulis ya pada saat kita tadi memberitahukan minggu depan ibadah yang pagi atau yang kedua, ya. Nah, saudara, ini berbicara bagaimana kita mau bertekun dalam iman kita.
Ya, ketika kita diumumkan boleh ibadah lagi, waduh, rasanya apa ya? Hati kita antusias banget, pengen cepet-cepet gitu. Apalagi 1 jam, lihat kiri kanan. Meskipun 1 jam masih ada yang ngantuk, orang ngantuk keluar. Gitu. Saudara, ini kan cuma 1 jam itu unsur-unsur ibadah. Udah pujian penyembahan, doa pembukaan, nanti ada pengumuman. Paling firman Tuhan paling berapa? 20 menit. Belum 20 menit lu udah gini-gini. Iya. Menyerah gitu. Belum selesai materi. Saudara, ya, ketika kita ada satu kerinduan, kita memang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, kita tuh nggak usah disuruh-suruh beribadah, ya, kita ada rasa kerinduan sendiri. Katakan amin. Ya, begitu kita dengar firman ini dia, saya dapat berkat. Amin. Jangan amin pada saat saya menyampaikan sesuatu. 20 menit berikutnya kagak gerak lagi. Yang berikutnya, ya, Kolose 1 ayat 3-6, ya, berita kesukaan yang telah saudara dengar itu sedang menyebar ke seluruh dunia. Di mana-mana berita ini itu mengubah kehidupan orang. Apa itu mengubah kehidupan orang? Seperti yang terjadi pada saudara kita, saudara mendengar, ya, ketika saudara mendengar berita itu untuk pertama kali, saudara mendapat pengertian betapa besar kebaikan Allah kepada orang-orang berdosa. Wah, ini luar biasa, saudara, ya. Ini dia nih, siklus kufu-kufu, ya. Saudara, dari larva, ya, saudara, lalu apa? Pupa, ya, kristalis, ya, lalu jadi apa? Dari telur dulu, ya. Dari telur. Ya, telur berbentuk larva. Larva itu kan apa namanya? Ulet, ya. Tahu ulet? Orang yang gigi. Nah, ini larva. Telur, larva, pupa itu kepompong, ya. Lalu jadi kupu-kupu. Indah banget warna-warni. Siapa yang mengukir itu? Ya. Sangat indah, sangat halus. Makanya kupu-kupu kalau dipegang langsung rusak, hancur, ya. Saudara, Injil yang berpengharapan, inilah kehidupan seseorang di dalam Tuhan. Mereka mengalami yang namanya metamorfosis. Metamorfosis yaitu perubahan yang tidak dapat kembali. Kenapa banyak orang sudah nangis-nangis bertobat, KKR ikut, saudara, ya, belum didoain udah nangis-nangis, saudara. Tetapi setelah selesai KKR, 1 minggu kemudian umat lagi, saudara, yang mabok-mabok lagi, saudara, yang olahraga tempeleng istri, tempeleng lagi, saudara. Kenapa? Oh, karena perubahannya hanya di permukaan, tidak mendasar. Ya, di Alkitab Roma pasal 12, ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu, saudara. Nah, ternyata banyak orang seperti itu. Mereka tidak mengalami perubahan secara permanen karena perubahannya hanya di permukaan, tidak mendasar. Seperti benih yang ditabur di pinggir jalan, ya, saudara, dimakan burung, akhirnya apa? Dia nggak ngalamin perubahan apa-apa. Ibadah, dengar firman, tetapi benih yang disampaikan jatuh di pinggir jalan. Ada juga orang Kristen yang setia taat beribadah, dengar firman, tetapi hatinya keras, jatuh di tanah yang berbatu. Saudara, sehingga tidak bertumbuh, sudah tidak berakar. Lalu juga ada orang rajin beribadah, dengar firman, dicatat lagi. Tetapi ada masalah sedikit, baper, ada masalah sedikit, marah-marah, nyalain ini, nyalain itu. Kenapa? Karena benih itu ditabur, jatuh di semak, belukar. Sehingga dia bertumbuh, tapi terhimpit dengan tekanan. Akhirnya tidak bertahan. Kita mau menjadi tanah yang subur. Amin. Amin. Ketika firman disampaikan, kita buka hati, ada yang memberkati kita, kita kan katakan amin. Jangan kita ngantuk, saudara, ya. Ketika kita dengar firman, kita respon firman. Amin. Kita mau membuka hati kita menjadi tanah yang subur. Amin. Sehingga benih itu bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah. Berapa? 30, 60, 100 kali lipat. Berikan bulan Tuhan. Haleluya. Kita mau bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita lanjut aja. Ya, saudara.
Apa itu yang dikatakan berpengharapan? Saya ulangi lagi bahwa Rasul Paulus itu mengucap syukur untuk 3 hal kasih karunia yang ada di antara jemaat di Kolose. Yang pertama tadi iman kepada Kristus. Saudara, yang kedua, ini merupakan suatu peristiwa lampau. Iman kepada Kristus artinya apa? Ketika kita menjadi orang-orang percaya lahir baru, ada potensi-potensi ilahi yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, kita beriman. Yang kedua, yaitu kasih kita kepada sesama, artinya bukti kalau kita ini kalau lahir baru, kalau kita memberi, kita membantu orang, itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Amin. Kita membantu, memberi bukan untuk pencitraan, apalagi iman amal. Amin. Amin. Ini bukti kasih kita kepada Amin. Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah pengharapan yang akan terjadi di masa yang akan datang, masa depan. Artinya apa? Dimaksudkan dengan pengharapan yaitu Kristus sendiri akan nyata dalam kehidupan kita, di mana di zaman baru akan diwujudkan di dalam Kristus. Maka pengharapan tersebut akan nyata dalam bentuk kasih dan berbuah di dunia sekarang. Amin. Amin. Iman, kasih, pengharapan, itulah yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Ya, pengharapan akan yang akan datang adalah kita akan masuk di zaman baru bersama dengan Tuhan. Amin. Saudaraku, ya. Yang berikutnya, apa itu pertobatan, saudara? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, kita ini makhluk roh yang berdiam di dalam tubuh ini, yang memiliki perasaan dan kehendak, yaitu di jiwa. Makanya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, ya, semoga ya roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Itulah keinginan atau kehendak atau keinginan Tuhan buat kita orang-orang percaya. Tiga hal ini terpelihara sempurna. Roh, jiwa dan tubuh kita. Amin. Roh kita tetap antusias, tetap semangat. Jiwa kita, perasaan kita, keinginan kehendak kita, keinginan yang benar. Amin. Bahkan tubuh kita bugar, sehat. Orang yang sehat duduk dia segar. Orang yang nggak sehat duduk ngantuk. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan karbohidrat. Ya. Saudara, ya. Tapi nggak ada yang ngantuk kan? Nah, saudara, ya masih ada waktu. Ya. Jadi ciri-ciri orang sehat, nafsu makannya baik, gampang tidur. Jangan-jangan di gereja duduk tidur. Bukan. Maksudnya orang sehat tuh sehat. Ya, orang sehat tidurnya gampang. Banyak orang hari ini susah tidur. Ya, orang udah kerja siang, dia baru tidur. Sementara malam jam 10, jam 11, dia lagi jam 1, jam 2, jam 4, jam 5, jam 6 baru ngantuk. Orang udah berbangun. Ya, orang sehat, nafsu makannya baik, gampang atau pola tidurnya juga baik, BAB-nya lancar setiap hari. Makanya Pak Nuriandi ngajarin siapa yang nggak BAB 1 hari 2 hari itu nggak sehat. Ya, dia bawa sampah. Ya, makanya harus ya setiap hari katanya BAB. Lalu bisa keluar masuk, artinya keluar masuk apa? Sehat, aktivitas. Kan ada orang nggak keluar masuk lagi di rumah sakit terus di ICU. Ya. Apa tadi ciri-ciri orang sehat? Ya, nafsu makan, pola tidurnya baik, ya, BAB lancar, ya. Keluar masuknya sehat, lalu bisa olahraga, bisa aktivitas. Kan ada orang yang nggak bisa olahraga, baru ada dah, ya, ya, kita mau sehat, ya, amin, ya. Orang yang tidak sehat susahnya, susah BAB, ya, nggak sulit tidur, nggak nafsu makan, ya, kita aja lewat di belakang dia ada rumah makan cukup, nggak nafsu. Iya gitu ya. Kesoto Mikael enggak. Wah ini enggak sehat ini. Makanya badannya kurus. Nah, saudara, jadi ciri-ciri sehat seperti tadi. Ciri-ciri sehat nggak bisa olahraga, sulit BAB, nggak ada gairah, ya. Usia masih 30, wajah udah 60. Nah, maksudnya apa, saudara ya? Hasilkanlah buah pertobatan. Nah, saudara, roh, jiwa dan tubuh terpelihara. Nah, saudara, di jiwa ini ada keinginan, ada perasaan, ada kehendak. Nah, ternyata pertobatan bukan masalah perasaan. Ya memang kita ketika bertobat kita merasakan suatu jamahan Tuhan sehingga kita nangis, mungkin ada yang lepas nangis. Wah, saudara ya. Itu perasaan
pertobatan kita ungkapkan. Betul, saudara. Jadi pertobatan memang bukan masalah perasaan, walaupun itu perasaan menyesal atas dosa telah kita nyatakan, ya, kita ungkapkan seperti kita sebagai orang-orang yang menyesal. Memang perlu, saudara. Tetapi tidak cukup di situ. Kenapa? Karena pertobatan, saudara, bukan sekedar keinginan, bukan sekedar perasaan. Pokoknya saya mau sungguh-sungguh, saya mau bertobat. Itu bagus. Tetapi yang Tuhan mau, ya, tidak cukup kita hanya mengungkapkan perasaan, tetapi Tuhan mau kita bertindak. Amin. Amin. Ketika kita bertindak ada buahnya. Amin. Orang banyak ngaku, ya saya udah bertobat, saudara, tapi nggak ada buahnya. Itu namanya omong. Apa itu? Omong doang. Omong doang, ya. Nggak ada buahnya. Nah, kalau orang benar-benar sungguh-sungguh menyatakan keinginannya, kehendaknya, perasaannya, yaitu mengungkapkan isi hatinya bertobat, pasti ada hasilnya. Amin. Yaitu hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Amin. Makanya, saudara, kekristenan kita, saudara, itu dilihat orang. Di Alkitab bahwa kita ini adalah surat yang terbuka, Iya. yang orang bisa melihat, Iya. bukan karena kita. Iya. Kita menilainya, kita ini orang baik, kita ini orang yang suka ini, suka itu, bukan. Tapi orang sendiri yang menilai. Iya. Amin. Ya, saudaraku, ya, bahwa tunjukkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan Anda. Bila Anda seorang pekerja, bahkan di tempat pekerjaan, saudara tunjukin bahwa saudara adalah orang yang pulih, yang bertobat. Jangan menghambur-hamburkan jam kerja, saudara. Itu tunjukkan. Lalu kita sebagai hamba, sebagai pelayan Tuhan, tunjukkan, ya, respon kita, respon yang benar. Amin. Bahwa kita adalah orang-orang yang pulih, yang telah dilahirkan kembali. Kalau kita sebagai suami, tunjukkan bahwa kita sebagai suami yang mengasihi istri. Amin. Sebaliknya istri, ya, takut, bukan takut tunduk, ya, suami gitu kan. Ini anak muda, mana anak muda? Oh, jadi yang berikutnya itu setiap hari Selasa terus di-equip, ya, dibangun lagi, ya, sama bapak rohani kita, anak muda. Tujuan pacaran untuk apa? Bukan untuk coba-coba. Dengerin, ya, yang masih anak muda. Karena yang namanya barang bekas itu harganya turun. Iya. Coba bayangin, kalau kita cuma coba-coba, itu kan bekas pacaran gua, harganya turun. Makanya kalau pacaran punya tujuan, yaitu untuk menikah, Amin. bukan untuk coba-coba. Coba lari ke sini nih, ya. Saudara, ya, jadi tunjukkan pertobatan kita, ya, di mana kita ada, ya, sebagai pekerja, sebagai hamba, sebagai pelayan, sebagai suami, istri, ya, itu ada timbal balik. Amin. Tunjukkan, ya, benar-benar kita menunjukkan buah-buah pertobatan kita tidak sama lagi dengan yang dulu, saudara. Jangan sampai aku masih seperti yang dulu. Ya, itu belum berubah. Nah, ternyata saudara, tunjukkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Bila ada seorang yang telah dilahirkan kembali, seorang anak Tuhan, apakah Anda sudah betul-betul menunjukkan perubahan-perubahan yang diinginkan, yang sesuai, yang berkenan kepada firman? Ya, amin. Sehingga apa? Sehingga saudara akan mencapai kemaksimalan dalam kehidupan saudara. Amin. Ya, kenapa ini orang nggak maksimal? Ada saja belum pulih, saudara. Ya, belum pulih, saudara. Ya, bahwa kehidupan pribadi kita ini bukannya egosentris. Kenapa? Ada orang-orang yang di bawah kita, suami istri, ya, yang punya anak. Kita punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Ya, amin. Para owner, ya, pemimpin usaha, dia punya tanggung jawab juga di bawah orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, artinya kita nggak boleh egosentris, ya, bahwa ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Amin. Orang tua, kita punya anak-anak, kita tanggung jawab kita masih. Ya, benar-benar kita harus fokus loh hari-hari ini. Kalau firman Tuhan mengatakan, jadi orang tua, jadi kembali kepada buah pertobatan, ya, bahwa Tuhan telah menyediakan pasangan yang sepadan, yang seiman. Kalau anak-anak kita udah mulai dekat sama orang yang tidak seiman, kita harus tegas. Amin. Amin. Jangan nanti kalau udah kejadian, udah menikah, tegas, udah jangan ngaku salah, saudara, ya. Dari sekarang kalau kita melihat anak kita, ya, udah tahu dia pacaran atau berteman dengan orang yang tidak seiman, kita harus tegas. Amin. Amin. Ya, kita sedang menunjukkan buah kehidupan orang-orang percaya
saudaraku. Ya, kita cepat aja. Apa yang ingin Tuhan katakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23? Tetapi buah roh ialah kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita ada hukum yang menentang hal itu. Ini berbicara tentang buah roh di Galatia pasal 5 ayat 22 ayat 23. Saudara, ya. Nah, Tuhan ingin ketika kita anak-anak Tuhan semakin terus dibangun, hidup dalam prinsip kebenaran firman, kita menunjukkan buah-buah pertobatan kita. Saudara, dikatakan jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan, ya. Dan apa yang terjadi, saudara, dipanggil untuk melayani, saudara, ya, buah kerajaan, ya, orang yang bertumbuh dengan cara sehat pasti akan menghasilkan buah kehidupan yang sesuai dengan pola kehidupan dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku, kita mau, ya, di tengah-tengah pandemi ini kehilangan paradigma yang menghantui ketakutan kita, saudara. Kita tolak dalam nama Tuhan. Ketika orang semakin takut di rumah aja, saudara, semakin lemah, otot-otot tidak digunakan, akhirnya akan kehilangan fungsi ototnya, sehingga daya pikir juga semakin hilang, akhirnya jadi pikun. Ya, kan sekarang banyak ibadah online. Nah, orang yang nggak pernah aktivitas, nggak pernah mikir, jadi bukannya online, on. Saudara, ya, puji Tuhan, kita mau tetap semangat, karena kita mau bertumbuh. Amin. Kita mau berbuah, ya, saudara, dan ada buah-buah pertobatan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, setiap jemaat Tuhan menghasilkan buah pertobatan. Mereka masuk dalam pelayanan, hidup di dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan mengajarkan kepada kami untuk tetap bertekun, tidak bergeser, tidak goyah di tengah-tengah situasi tekanan hidup. Karena kami percaya kuasa Tuhan menyertai hidup kami dari saat ini sampai kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.